Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Melihat tumpukan sumber daya, Chen Ping sedang tidak mood untuk berlatih. Sekarang dia tidak dapat menemukan penyebab dari binatang spiritual itu. Chen Ping selalu merasa tidak nyaman. Berbaring di tempat tidur, memandangi cahaya bulan yang terang di luar, Chen Ping tidak mengerti apa alasan makhluk spiritual yang sakit ini. Dia telah memeriksa tubuh makhluk roh ini, dan tidak ada perubahan patologis pada tubuh mereka. Tepat ketika Chen Ping sedang berguling-guling dan merasa sedikit tertekan, dia tiba-tiba mendengar gelombang suara yang dalam. Suaranya sangat lembut, tetapi sangat dalam, seolah-olah berasal dari tanah. Chen Ping dengan cepat berdiri dan kemudian berjalan keluar ruangan, mendengarkan dengan seksama dengan telinga tegak. Mengikuti arah suara tersebut, Chen Ping datang ke halaman binatang yang sakit itu. Chen Ping melihat bahwa di bawah sinar bulan, makhluk spiritual yang sakit itu tampak panik, meringkuk di sudut, dan terus meratap dengan nada pelan. Chen Ping sangat bingung. Tidak ada apapun di halaman. Makhluk spiritual ini sepertinya telah melihat sesuatu yang menakutkan dan menjadi ketakutan. Chen Ping berjalan menuju halaman. Meskipun ada formasi yang menghalanginya, formasi ini hanyalah permainan anak-anak karena Chen Ping dengan mudah melewati formasi dan masuk. Setelah melihat Chen Ping, makhluk roh itu tidak menunjukkan reaksi. Mereka meringkuk satu persatu dan terus menggosokkan cakarnya ke tanah. Chen Ping sedikit mengernyit, lalu perlahan berjongkok dan dengan lembut menyentuh tanah dengan tangannya. Tepat ketika tangan Chen Ping menyentuh tanah, sensasi terbakar tiba-tiba menimpanya, dan tanah seolah bergetar dua kali. Chen Ping tiba-tiba berdiri dan menatap ke tanah. Dia tahu pasti ada sesuatu di bawah tanah, tetapi kesadaran spiritualnya tidak mampu menembus tanah dan mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Chen Ping mencoba melambaikan telapak tangannya ke tanah, tetapi tanah tidak menunjukkan respon, yang membuat para makhluk roh itu semakin panik. Kali ini, Chen Ping semakin yakin bahwa ada sesuatu di bawah tanah. Dengan Chen Ping sekarang, dengan kekuatan seperti itu, jika dia memukulnya dengan satu telapak tangan, lubang yang dalam pasti akan muncul di tanah biasa. Apakah ada formasi di tanah? Chen Ping mencoba mencari apakah ada formasi yang terukir di tanah. Namun, setelah mencari beberapa kali, Chen Ping tidak dapat menemukan jejak formasi tersebut di tanah. Aneh sekali, Chen Ping berpikir keras. Saat Chen Ping sedang bermeditasi, cahaya bulan perlahan menyinari halaman. Di bawah bulan purnama, Chen Ping menemukan ada pola formasi samar di tanah. Pola formasinya sangat samar, sangat redup hingga hampir tidak terdeteksi. Jika bukan karena cahaya bulan, Chen Ping tidak akan bisa menyadari bahwa sebenarnya ada pola formasi di tanah. Tetapi ketika Chen Ping hendak melihat lebih dekat apa pola formasi itu dan bagaimana cara memecahkannya, cahaya bulan tiba-tiba melemah, dan pola formasi yang menjulang menghilang dalam sekejap. Chen Ping mengangkat kepalanya dan melihat ke bulan purnama. Dia tahu bahwa hanya ketika bulan purnama berada di langit, pola susunannya akan terungkap. Tetapi waktunya sangat singkat, dan tidak mungkin ada orang yang bisa memecahkannya. Belum lagi memecahkannya, jika Anda tidak memperhatikan, tidak akan ada yang menyadari bahwa ada pola formasi di tanah. Diperkirakan Xiao Yuanshan tidak mengetahui adanya pola formasi di tanah di halaman ini selama bertahun-tahun. Tampaknya makhluk spiritual di halaman ini sakit satu persatu, dan itu pasti ada hubungannya dengan hal-hal di bawah tanah. Saya hanya tidak tahu apa yang tersembunyi di bawah formasi ini. Tapi sekarang pola formasinya hilang, Chen Ping tidak dapat menemukannya tidak peduli bagaimana dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk merasakannya. Kalau pola formasinya tidak bisa ditemukan, maka tidak mungkin bisa dipecahkan. Kalau tidak bisa dipecahkan, kita tidak tahu apa yang ada di dalam tanah. Sembuhkan penyakit binatang spiritual ini. Jika memang tidak berhasil,
kita hanya bisa memindahkan makhluk spiritual ini dan membesarkannya di tempat lain. Mungkin penyakit di tubuh kita perlahan akan membaik. Nak, bukankah kamu sudah memahami pola ketuhanan? Kamu bisa meletakkan pola ketuhanan di tanah. Melakukan hal itu pasti akan bertentangan dengan formasi aslinya, dan formasi aslinya akan terungkap. Raja Iblis Ciyun berkata kepada Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata, "Ya, mengapa saya tidak mengharapkannya?" Tanda tanya, saya tidak menyangka bahwa senior juga akan memahami seni bertarung. Kesadaran sepanjang hari, aku akan mengerti sedikit. Ya, Raja Iblis Ciyun berkata sambil tersenyum. Chen Ping buru-buru menyusun pola ilahi. Meskipun dia tidak mengetahui tingkat formasi lawan, Chen Ping mencoba yang terbaik untuk meletakkan pola ilahi. Jika pola ilahi terlalu sederhana dan tidak memiliki ancaman, tidak ada cara untuk membuat formasi aslinya bertentangan. Saat pola ilahi yang dibuat oleh Chen Ping perlahan jatuh, tanah segera bergetar sedikit, dan makhluk spiritual itu terus mengaum. Benar saja, ketika pola dewa yang dibuat oleh Chen Ping jatuh ke tanah, pola formasi tiba-tiba muncul di tanah. Kali ini, pola formasi jelas jauh lebih terang, dan seluruh formasi dapat terlihat dengan jelas. Chen Ping tidak berani menunda sama sekali, dan segera mulai menguraikan pola formasi. Hanya butuh 1/4 jam bagi formasi untuk memecahkan Chen Ping. Terlihat juga bahwa meskipun formasi tersebut sangat tersembunyi, ini bukanlah formasi lanjutan. Ketika pola formasi retak, tanah tiba-tiba runtuh, dan kemudian lubang gelap ke bawah muncul di depan Chen Ping. Di pintu masuk gua, gelombang panas terus datang, dan makhluk roh itu menjadi semakin ketakutan. Setelah melihat sekilas, Chen Ping berjalan menuju pintu masuk gua. Setelah masuk, Chen Ping menemukan bahwa ruang itu terdistorsi dan dia benar-benar memasuki ruang lain. Sepertinya ini bukan di bawah tanah, tapi ruang terpisah. Pola formasi tersebut adalah kunci untuk membuka ruang ini. Ruang ini tidak terlalu besar, tetapi di dalamnya sangat panas, seolah-olah ini seperti berada di dalam api. Untungnya, Chen Ping berasal dari api dan api es yang sangat dingin, jadi dia tidak takut panas sama sekali, apalagi terbakar sampai mati. Chen Ping melihat sekeliling dan ingin tahu dari mana datangnya gelombang panas di sini. Tapi saat Chen Ping sedang melihat sekeliling, semburan api tiba-tiba menghantam Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening, melambaikan tangannya, dan semburan api langsung meledak, dan apinya bertabrakan dengan hebat. Ledakan, dengan suara keras, gelombang panas bergulung, dan seluruh ruangan dipenuhi api. Baru kemudian Chen Ping menyadari bahwa di sudut ruangan, seorang lelaki kecil sedang menatapnya dengan penuh semangat. Si kecil ini bertanduk di kepalanya, tampak seperti singa, dan ada api yang menyala di sekujur tubuhnya. Sekilas, makhluk kecil ini terlihat mirip dengan binatang kecil yang menelan di cincin penyimpanan Chen Ping. Apakah ini binatang kecil yang menelan langit? Chen Ping memandang pria kecil di depannya dan berkata dengan bingung. Binatang penelan langit omong kosong itu, ini kilin api. Ini bukan tandingan binatang penelan langit milikku. Itu adalah tunggangan Lord Firestar. Aku tidak menyangka bahwa tunggangan idiot ini juga jatuh di dunia surga dan manusia. Petik 2. Sepertinya si kecil kilin api ini baru saja menetas. Jadi tidak heran para makhluk roh itu sakit dan tidak dapat menemukan alasannya. Menurutku mereka hanya ketakutan, kata Raja Iblis Ciyun sambil tersenyum. Dengan cara ini, tidak hanya tunggangannya yang jatuh di dunia surga dan manusia, tetapi Tuan Bintang Api juga jatuh. Tunggangan Tuan Huo Lingsing. Chen Ping memandangi unikorn api kecil di depannya, dan tiba-tiba teringat bahwa Tuan Api Lingsing ingin melihat binatang yang menelan langit di dalam cincin penyimpanannya. Ketika dia mengeluarkannya dan mengatakan itu adalah binatang kilin, Tuan Huo Lingsing jelas tidak senang dan mengatakan bahwa itu adalah binatang penelan langit, tunggangan Tuan Awan Merah. Rupanya,
Lord Fire Spirit Star saat itu juga berharap tunggangannya akan terlahir kembali atau melahirkan ahli waris. Tangkap unicorn api kecil ini. Ini bisa digunakan sebagai tunggangan untukmu. Jika orang ini besar nanti, dia bisa menjadi pengawal di sisimu. Kurasa tidak ada seorang pun di surga dan dunia manusia yang bisa menghadapi unicorn api ini. Lord Yunmo mendorong Chen Ping untuk menangkap unicorn api kecil itu. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia juga ingin menangkapnya, tetapi begitu dia mendekat, unicorn api kecil itu tiba-tiba membuka mulutnya lagi dan menyemprotkan api yang tebal ke arah Chen Ping. Chen Ping buru-buru menghindar dan melihat ke arah unicorn api kecil itu. Tanpa diduga, si kecil ini memiliki temperamen yang sangat buruk. Ini terlalu sulit untuk ditangkap. Bahkan jika tertangkap, mungkin akan sulit untuk dijinakkan. Kata Chen Ping sambil pusing. Tidak masalah, biarkan binatang penelan langitku yang mengurusnya. Binatang penelan langitku adalah monster langka yang bisa menakuti unicorn api ini sampai mati. Senior, binatang yang menelan langit itu luar biasa, tetapi ia hanya makan dan tidur. Ia tidak patuh, dan saya tidak bisa membangunkannya. Chen Ping tidak bisa berkata-kata. Binatang yang menelan langit ini memang kuat, tapi kapan itu akan terjadi bisa bangun. Bangun, Chen Ping tidak bisa mengendalikannya. Tapi begitu Chen Ping selesai berbicara, cincin penyimpanan bergetar, dan binatang kecil yang menelan itu bangun dan muncul tepat di depannya. Sepertinya dia menyadari keberadaan unicorn api kecil itu, jadi dia terbangun. Melihat binatang yang menelan langit di depannya, unicorn api tiba-tiba menunjukkan kepanikan di matanya. Saya melihat binatang kecil yang menelan langit berjalan menuju unicorn api kecil. Unicorn api kecil itu menjepit ekornya di antara kedua kakinya dan tidak pernah berani menyemburkan api lagi. Biarkan binatang kecil yang menelan langit itu lewat dan menamparkan kepalanya dengan cakarnya, tetapi unicorn api kecil itu tidak bergerak. Ketika Chen Ping melihat ini, dia juga berjalan mendekat dan membelai unicorn api kecil itu berhenti bergerak dan tidak memusuhi Chen Ping. Ini benar-benar satu hal yang menjatuhkan hal lain. Chen Ping tidak bisa menahan nafas ketika melihat ini. Api kilin Huo Ling Xing Jun hanyalah sampah. Orang ini membual dan memiliki temperamen buruk. Dia selalu merasa bahwa dia hebat. Raja Iblis Ciun mengejek Huo Ling Xing Jun. Setelah mendengar ini, Chen Ping tidak berani mengatakan apapun, tidak peduli apakah Raja Bintang Api itu sampah atau bukan, tapi sekarang. Takut dia akan langsung dibunuh oleh Lord Huo Ling Xing hanya dengan satu pandangan. Tetapi berbicara tentang sifat buruk, tampaknya makhluk abadi di surga ini memiliki sifat yang cukup meledak-ledak. Wah! Kenapa kamu tidak memanfaatkan fakta bahwa unicorn api kecil baru saja menetas dan segera mengenali tuannya? Begitu kamu mengenalinya tuannya, itu akan menjadi tungganganmu. Petik 2. Jika tidak, ketika ia besar nanti, akan sulit untuk mengenali pemiliknya, dan bahkan mungkin diambil oleh orang itu, Tuan Huo Ling Xing. Senior, bagaimana kamu bisa mengklaim tuanmu? Chen Ping tidak tahu bagaimana dia bisa mengikuti binatang baik ini dan mengklaim tuannya. Esensi dan darah, selama kamu memberi makan unicorn api kecil ini dengan esensi dan darahmu, dan dia meminum esensi dan darahmu, dia akan dianggap sebagai tuannya. Kata Raja Iblis Ciun. Mendengar ini, Chen Ping tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan puluhan tetes darah dari alisnya. Esensi darah ini melayang di udara, melayang di depan api unicorn kecil. Minumlah, minumlah, selama kamu meminum esensi dan darahku, kamu akan menjadi milikku, Chen Ping terus berkata kepada unicorn api kecil itu. Xiao Huo Qilin melihat esensi dan darah Chen Ping, dan sepertinya tahu apa yang ingin dilakukan Chen Ping. Dia bahkan tidak membuka mulutnya atau menjilat esensi dan darah Chen Ping. Apa yang terjadi? Chen Ping bertanya dengan bingung ketika dia melihat unicorn api kecil itu tidak meminum esensi dan darahnya sendiri. Hahaha, kurasa itu karena kekuatan anakmu terlalu rendah untuk menjadi tuannya. Kamu,
Seorang biksu muda di alam kesengsaraan, mungkin orang pertama di dunia yang membiarkan Qilin Rui Bis mengenalinya sebagai tuannya. Setan Jun tertawa. Apa yang harus kita lakukan? Chen Ping tampak malu. Pada saat ini, binatang kecil yang menelan langit itu tiba-tiba mengangkat cakarnya dan menamparkan kepala unicorn api kecil itu dengan keras 2 kali. Kemudian dia memberi isyarat kepada unicorn api kecil untuk meminum sari dan darahnya. Di bawah kekuatan nafsu binatang kecil yang menelan, unicorn api kecil tidak punya pilihan selain membuka mulutnya, menjulurkan lidahnya, dan menjilat darah Chen Ping hingga bersih. Saat unicorn api kecil menelan esensi dan darah Chen Ping tiba-tiba merasa seolah-olah dia memiliki semacam telepati dengan unicorn api kecil itu.